Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul dari semester 4 kelas F dengan NIM akhir 231 Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya izin mempresentasikan materi saya tentang teknik pembelajaran aktif dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Teknik pembelajaran aktif dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Selanjutnya, pendahuluan. Pendidikan Agama Islam atau PAI merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan nasional karena berfungsi sebagai sarana pembentukan kepribadian, moral, dan spiritual peserta didik. Melalui pendidikan agama Islam, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. PAI memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran PAI tidak hanya diukur dari aspek penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya, ada konsep pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Pembelajaran aktif atau active learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran aktif menekankan keterlibatan peserta didik secara langsung, baik secara fisik, mental, maupun emosional, dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi yang disampaikan guru, tetapi juga berperan aktif dalam mencari, menemukan, mengolah, dan mengembangkan pengetahuan melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Selanjutnya ada implementasi teknik pembelajaran aktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama ada diskusi kelompok, yang kedua ada problem based learning atau PBL, yang ketiga ada cooperative learning, yang terakhir ada role playing. Yang pertama ada diskusi kelompok. Nah, salah satu teknik yang paling sering digunakan ialah diskusi kelompok. Diskusi kelompok memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertukar gagasan, menyampaikan pendapat, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Dalam pembelajaran PAI, teknik ini dapat digunakan pada materi akidah, akhlak, fikih, maupun sejarah Islam. Misalnya, guru dapat memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan perilaku remaja di lingkungan sekolah. Kemudian, meminta peserta didik mendiskusikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Diskusi kelompok ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik karena mereka dituntut untuk menganalisis masalah dan mengemukakan argumentasi yang logis. Selain itu, diskusi kelompok juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar menghargai pendapat orang lain dan menyampaikan gagasan secara santun sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus yang kedua ada problem based learning. Nah, teknik pembelajaran aktif berikutnya ialah problem based learning atau PBL. Model pembelajaran ini menggunakan masalah nyata sebagai dasar kegiatan belajar. Dalam pembelajaran PAI, peserta didik dapat diberikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti penggunaan media sosial, pergaulan remaja, perilaku konsumtif, atau masalah kejujuran. Peserta didik kemudian diminta untuk menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan perspektif ajaran Islam. Nah, penerapan problem-based learning ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Mereka tidak hanya memahami teori keagamaan secara konseptual, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan situasi nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting karena tujuan pendidikan agama Islam adalah membentuk peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Terus selanjutnya yang ketiga ada cooperative learning. Nah, selain problem based learning,
Cooperative learning juga menjadi salah satu teknik pembelajaran aktif nih yang banyak digunakan dalam pembelajaran PAI. Cooperative learning merupakan model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok kecil. Dalam model ini, setiap anggota kelompok itu memiliki tanggung jawab untuk membantu anggota lain memahami materi pembelajaran. Cooperative learning juga mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik karena mereka memperoleh kesempatan untuk belajar dari teman sebayanya. Selain itu juga, model ini juga membantu mengembangkan sikap sosial seperti kerjasama, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan tujuan pendidikan agama Islam yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Nah, yang terakhir ada role playing. Teknik role playing atau bermain peran juga banyak digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Teknik ini memungkinkan peserta didik memahami suatu konsep atau nilai melalui simulasi dan pengalaman langsung. Dalam materi sejarah Islam misalnya, peserta didik dapat memerankan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam sehingga mereka lebih memahami peristiwa yang dipelajari. Kemudian ada pada materi akhlak, peserta didik dapat mensimulasikan berbagai situasi yang membutuhkan penerapan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Terus selanjutnya ada pengaruh pembelajaran aktif terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah afektif, yang terakhir ada ranah psikomotorik. Nah, pada ranah kognitif, pembelajaran aktif terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Keterlibatan aktif dalam diskusi, pemecahan masalah, dan kerja kelompok membantu peserta didik mengolah informasi secara lebih mendalam. Mereka tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami hubungan antar konsep serta mampu menerapkannya dalam berbagai situasi. Nah, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik yang mengikuti pembelajaran aktif memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan peserta didik yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hal ini terjadi karena pembelajaran aktif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, bertanya, dan menemukan sendiri makna dari materi yang dipelajarinya. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pemahaman yang mendalam sangat penting karena peserta didik diharapkan tidak hanya mengetahui ajaran agama, tetapi juga memahami hikmah dan tujuan dari ajaran tersebut. Kemudian, ranah afektif. Pada ranah afektif, pembelajaran aktif memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan sikap dan karakter peserta didik. Pendidikan agama Islam bertujuan membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai apabila peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang memungkinkan mereka menginternalisasi nilai-nilai Islam secara langsung. Misalkan kegiatan diskusi, kerja kelompok, dan bermain peran. Peserta didik dapat belajar menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, bertanggung jawab, serta menunjukkan sikap toleransi nilai-nilai tersebut. Nah, merupakan itu bagian penting dari pendidikan karakter yang menjadi salah satu tujuan utama pendidikan agama Islam. Selain itu, pembelajaran aktif juga meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena mereka merasa lebih terlibat dan memiliki peran dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada ranah psikomotorik. Nah, pada ranah psikomotorik ini, pembelajaran aktif ini memberikan dampak positif terhadap kemampuan peserta didik dalam melaksanakan berbagai praktik keagamaan. Misalkan melalui praktik langsung, peserta didik ini memperoleh pengalaman konkret yang membantu mereka memahami langkah-langkah pelaksanaan ibadah secara benar. Nah, kegiatan praktik juga memungkinkan guru memberikan umpan balik secara langsung sehingga kesalahan yang dilakukan peserta didik dapat segera diperbaiki atau dievaluasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar melalui praktik langsung cenderung memiliki keterampilan ibadah yang lebih baik dibandingkan peserta didik yang hanya memperoleh penjelasan teoritis. Dengan demikian, pembelajaran aktif mampu meningkatkan kualitas belajar secara menyeluruh karena mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sekaligus. Selanjutnya ada kelebihan dan tantangan implementasi pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Di sini terdapat ada
terdapat kelebihan dan tantangan. Nah, kelebihannya ialah meningkatnya pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Keterlibatan aktif membantu peserta didik membangun pengetahuan secara mandiri sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan bertahan lebih lama. Selain itu, pembelajaran aktif juga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern. Terus, tantangan lainnya ialah keterbatasan waktu pembelajaran. Nah, beberapa teknik pembelajaran aktif membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan metode ceramah, sehingga guru itu harus mampu mengelola waktu secara efisien. Selain itu juga jumlah peserta didik yang terlalu banyak dalam satu kelas juga dapat menjadi hambatan karena menyulitkan guru dalam memantau aktivitas seluruh peserta didiknya. Selanjutnya ada relevansi pembelajaran aktif dengan tujuan pendidikan agama Islam. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber literatur, pembelajaran aktif memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai ajaran Islam, tetapi juga bertujuan membentuk karakter, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus mampu memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik secara seimbang. Selanjutnya ada peran guru dalam menerapkan pembelajaran aktif. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama ada peran guru sebagai fasilitator, peran guru sebagai motivator, peran guru sebagai pembimbing, dan terakhir ada peran guru sebagai evaluasi pembelajaran. Yang pertama, peran guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru itu bertugas menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, guru dapat menggunakan berbagai teknik pembelajaran aktif seperti misalkan diskusi, kelompok, studi kasus, simulasi, permainan edukatif, maupun pembelajaran berbasis proyek. Terus selanjutnya ada peran guru sebagai motivator. Selain sebagai fasilitator, guru juga berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada peserta didik agar mereka memiliki semangat belajar yang tinggi. Motivasi merupakan faktor penting nih dalam keberhasilan pembelajaran aktif karena keterlibatan peserta didik sangat dipengaruhi oleh minat dan kemauan mereka untuk belajar. Nah, guru hanya perlu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat tanpa rasa takut atau khawatir. Terus selanjutnya ada peran guru sebagai pembimbing. Nah, guru juga berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik itu ketika mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran aktif, peserta didik sering dihadapkan pada berbagai tugas nih yang menuntut mereka untuk kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, guru perlu memberikan arahan dan bimbingan agar peserta didik itu dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara efektif. Terakhir ada peran guru sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, guru memiliki peran penting nih dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran aktif itu tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa nilai tes, tetapi juga mencakup proses pembelajaran yang berlangsung. Guru perlu menilai tingkat partisipasi peserta didik, kemampuan kerjasama, keterampilan komunikasi, serta perkembangan sikap dan karakter yang ditunjukkan selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada implikasi pembelajaran aktif terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama Islam. Penerapan pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam memiliki berbagai implikasi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran aktif mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya motivasi belajar dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Implikasi lainnya yaitu berkembangnya berbagai keterampilan pada abad
ke-21 yang dibutuhkan oleh peserta didik melalui pembelajaran aktif. Peserta didik belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan-keterampilan tersebut sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Pembelajaran aktif merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pembelajaran aktif menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas yang mendorong pemahaman, penghayatan, dan penerapan materi yang dipelajarinya. Melalui pendekatan ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk berpikir kritis, berdiskusi, diberikan kesempatan untuk bekerja sama, memecahkan masalah, serta merefleksikan pengalaman belajar yang diperolehnya. Keterlibatan aktif tersebut menjadi proses pembelajaran lebih bermakna dibandingkan pembelajaran konvensional yang cenderung berpusat pada guru. Pembelajaran aktif dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Dengan penerapan yang tepat, pembelajaran aktif tidak hanya mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, tetapi juga membantu membentuk generasi yang memiliki pemahaman agama yang baik, karakter yang mulia, serta kemampuan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, guru pendidikan agama Islam perlu terus mengembangkan dan menerapkan berbagai teknik pembelajaran yang aktif agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.